Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala selalu kita panjatkan. Rabb yang memiliki segala bentuk kesempurnaan, baik namanya atau asma'nya, baik secara zatnya, baik secara seluruh keagungannya atau dengan kebesarannya, dan seluruh apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah maha sempurna. Maka patutlah kita sebagai hamba-hamba mukmin, sebagai hamba-hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini semuanya adalah dari Allah. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber utamanya, bagaimana kita dihidupkan, bagaimana kita mampu bergerak leluasa, ini semuanya adalah atas takdir dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan, tersampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi panutan kita, nabi yang patut untuk dijadikan contoh oleh kita semuanya, yang telah membawa manusia dari kejahiliahan, yang telah membawa manusia dari belenggu-belenggu kejahilan, belenggu kebodohan, dari bagaimana pengaruh-pengaruh jahat dari iblis yang selalu diperturuti, yang selalu diikuti, kemudian ditumpas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berhala-berhala yang disembah, baik itu berhala yang bentuknya asnam atau berhala dari bentuk manusia, maupun berhala yang bentuknya selain manusia atau authan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menghilangkan eksistensinya, baik keberadaannya maupun dalam sistemnya. Maka mudah-mudahan kita juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniti jejaknya. Mudah-mudahan kita dikuatkan dan kita mendapatkan pertolongan dan syafaatnya, dan dimampukan untuk bersabar, selalu mengikuti Rasulullah dan manhajnya, dan juga jalan hidup orang-orang soleh yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita menyambung dari pembahasan sore hari yang lalu atau sore hari kemarin ya. Kita membahas tentang meraih dari kekhusyuan di dalam ibadah. Terkhusus dalam hal ini adalah meraih kekhusyuan bagaimana kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita fahami, sholat ini adalah bagian dari interaksi kita. Sholat ini adalah menjadi pamungkasnya kita, menjadi pemuncak dari setiap amal ibadah kita, yang mana hati yang dihadirkan, kemudian kita berusaha untuk membawa hati dan seluruh apa yang ada di dalam diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah kita tidak menghadirkan rasa khusyuk, kalaulah kita tidak menghadirkan rasa khudu', kemudian tidak ada tadzallul dalam diri kita, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita harus tahu bagaimana hamba-hamba mukmin yang mereka melaksanakan sholat, tentu ketika dia sujud,
dia sangat-sangat rendah sekali di sisi Allah. Siapapun mereka, apapun jabatannya, dengan seperti apapun kedudukannya, gelarnya berderet yang seperti apapun, ketika mereka bersujud, mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau mereka harus bersujud. Di dalam setiap gerakan-gerakan sholatnya tidak ada yang boleh tidak bersujud, kecuali adalah dalam sholat jenazah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan membahas yaitu perihal bagaimana kita supaya khusyuk atau jalan-jalan yang harus kita tempuh manakala kita semuanya meraih kekhusyuan di dalam sholat kita, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama yang perlu kita perhatikan, yang harus senantiasa kita jadikan sebuah perhatian yang besar tentang hal ini adalah kita harus mengetahui bahwa sholat kita, bahwa setiap ibadah kita, khususnya sholat ini adalah merupakan pertemuan antara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rabbul Alamin. Dan kita mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pertama kali yang harus kita pahami. Fahamkan dalam diri kita, fahamkan dalam hati, tanamkan di dalam hati kita bahwa kita ketika dipanggil untuk sholat, bahwa ini adalah menggambarkan yaitu betapa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah ini akan berinteraksi dengan Rabbul Alamin, yaitu Rabb, yaitu Tuhan yang menguasai alam semesta sebagai raja di raja. Tentu kalau pemikiran kita sudah kita bersihkan dari noda syirik, dari noda kemaksiatan, kemudian kita sudah tetapkan bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi, tidak boleh beribadah kepada yang lain, ilah-ilah yang lain adalah batil, semuanya adalah menyesatkan, semuanya adalah berujung kepada keburukan, maka konsekuensi yang harus kita pahami, konsekuensi yang harus kita jalankan adalah bagaimana kita tunduk. Terkhusus dalam hari ini menundukkan setiap apa yang ada di dalam diri kita, khususnya adalah hati, untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dari yang poin pertama ini kita mampu untuk apa? Menghadirkan hati kita semuanya di ketika sholat. Karena apa? Karena kalau hanya gerakan dan kemudian ucapan lisan belaka, tentu ini hanya rutinitas, tapi tidak dihadirkan hati di dalamnya, tentu akan memiliki kekurangan. Karena kita sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu diragukan. Maka dalam hal ketundukan kepada Allah pun kita tidak boleh ragu. Karena apa? Karena kita sudah hilangkan semua alihah. Kita hilangkan semua keberadaan Tuhan-Tuhan yang tentunya di situ tidak akan pernah memberikan manfaat dan juga tidak mampu memberikan madarat atau mendatangkan mudarat atau kecelakaan.